Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Dan malam ini senang sekali bisa kembali untuk bisa share ya tentang tema bulan ini. Sebelum saya mulai, ayo kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau kami hari ini ada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Malam ini terima kasih Tuhan kalau kami boleh kembali bersama dalam acara live kami. Hamba-Mu boleh share mengenai tema bulan ini. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau menuntun hamba-Mu agar setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu malam ini boleh membawa rekan-rekan semuanya Tuhan untuk mengerti, mendapatkan pesan daripada Tuhan, mengingatkan kembali tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jadi hari ini saya akan sharing untuk tema bulan September ya. Berhubung udah banyak yang sharing di sebelum-sebelumnya, temanya adalah bendahara yang setia. Pada saat saya menyiapkan ini, saya mikir bendahara yang setia ya apa. Lalu saya ingat sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu stewardship. Dan kalau misalnya saya cari diterjemahkan ya, kata-katanya itu agak-agak susah. Stewardship itu artinya penata layanan, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu bendahara. Shalom Bu Puji, apa kabar? Nah, saya lanjut ya. Bendahara sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penanggung jawab atau pengurus. Nah, jadi kalau kita bilang tentang penata layanan, kita bilang tentang bendahara, itu adalah suatu pengelolaan atas kepemilikan orang lain atau atas urusannya orang lain. Jadi di mana ditekankan bahwa kita ini adalah penanggung jawab, kita ini adalah seorang pengelola. Nah, ada beberapa prinsip mendasar yang harus sama-sama kita pahami, kita mengerti apa sih itu sebagai bendahara. Yang pertama adalah tentu saja kalau kita sebagai bendahara, kita sebagai seorang stewardship, kita harus menyadari bahwa semuanya itu milik Tuhan, semuanya itu milik Allah dan bukan milik kita. Kalau kita baca di Keluaran 19 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Keluaran 19 ayat yang kelima, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Jadi di sini dibilang bahwa Tuhanlah yang mempunyai semua bumi. Jadi apa? Segalanya milik Tuhan. Sebagai kalau kita ada seorang bendahara, berarti kita hanyalah pengelola. Yang berikutnya di Mazmur 24 ayat 1 sampai 2. Mazmur 24 ayat 1 sampai 2 di sini juga ditekankan lagi. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Lalu kita buka di Hagai 2 ayat yang ke-9. Hagai 2 ayat yang ke-9, agak banyak ayat hari ini. Hagai 2 ayat yang ke-9 dikatakan, kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan satu lagi ayatnya yang mengatakan bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dari keempat ayat yang kita baca tadi, kita bisa ngerti bahwa semuanya itu milik Tuhan gitu. Mau apapun tuh, mau alam semesta, mau bumi, mau emas, mau perak, bahkan kita ini, hidup kita, tubuh kita itu pun juga milik Tuhan. Jadi saat kita mau menjadi bendahara yang setia, sebuah prinsip yang harus kita pahami dan kita sepakati bersama adalah bahwa semuanya adalah milik Allah. Kita hanyalah pengelola.
Nah, yang kedua itu di dalam di dalam Matius 25. Jadi prinsip yang kedua itu di dalam Matius 25 ayat yang 14 sampai yang 15. Saya akan bacakan ya. Matius 25 ayat 14 sampai 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Nah, prinsip yang kedua itu apa? Kalau tadi yang pertama kan kita sama-sama belajar bahwa semua ini adalah kepunyaan Allah. Kalau yang kedua itu, kita semua ini adalah bendaharanya Tuhan. Kenapa? Karena di sini tuh diumpamakan bahwa kerajaan surga itu seperti orang yang mau pergi lalu dia membagi-bagikan apa yang dia miliki untuk dipercayakan. Nah, kita itu seperti itu. Tuhan itu mempercayakan banyak hal kepada kita. Karena itu kita ada seorang pengelola. Kita ada bendahara. Dan setiap kita. Jadi gak bisa dibilang, oh cuma pendeta doang yang bendahara. Oh cuma pelayan Tuhan aja yang bendahara. Enggak. Kita semua, anak-anak Tuhan, kita adalah bendaharanya Tuhan. Kita adalah pengelolanya Tuhan. Kita adalah pengelola apa yang sudah Tuhan titipkan di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, prinsip yang ketiga kita akan buka di 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2. Bentar ya, saya buka 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 2 bunyinya begini. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Jadi prinsip yang pertama adalah semuanya milik Allah. Prinsip yang kedua, kita semua ini adalah bendaharanya Tuhan. Kita adalah bendahara Allah, orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang dititipkan sesuatu oleh Tuhan. Dan yang prinsip yang ketiga adalah yang diperlukan dari seorang bendahara adalah kesetiaan dan dapat dipercaya. Jadi kalau yang pertama Tuhan yang mempunyai segala, yang kedua kita semua adalah bendahara, dan yang ketiga Tuhan itu mau kalau kita didapati menjadi orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Nah, untuk ngerti sih tentang kayak bendahara yang setia ini apa ya? Contoh di Alkitab gitu. Saya temukan di Kejadian 24. Di Kejadian 24 itu ceritanya adalah hamba Abraham yang bernama Eliezer ya, hambanya ini. Nah, waktu itu diceritakan bahwa Abraham ini mempunyai orang kepercayaan. Orang kepercayaannya ini tugasnya apa? Tugasnya adalah mengelola harta dan mengelola urusan rumah tangganya Abraham. Nah, si Eliezer ini dia diserai oleh tuannya. Nih, ini hartaku, ini urusan rumah tanggaku, urusan gitu. Tapi apa? Dia harus mengatur segala sesuatu sesuai apa? Sesuai kehendaknya Abraham. Jadi Eliezer diserahin, dititipin tanggung jawab, disuruh ngelola harta milik Abraham, disuruh mengurus rumah tangganya Abraham. Tapi bukan sesuai kehendaknya Eliezer, tapi sesuai kehendaknya Abraham. Nah, sama. Di dalam kehidupan kita, Tuhan telah menitipkan, Tuhan telah mempercayai banyak hal. Dan Tuhan mau kita melakukannya. Kita mengurusnya dengan segenap hati dan tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita. Karena apa? Karena bukan kita pemiliknya, kita ini hanyalah pengelola. Maka dalam melaksanakan tugas kita dalam mengelola apa yang sudah Tuhan berikan, itu harus sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Nah, yang pertama ya kita bahas tadi dibilang Tuhan adalah pemilik dan saya adalah pengelola. Tuhan adalah pemilik dan kita adalah pengelolanya. Nah, ketika kita menganggap apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan pada kita itu milik kita, maka kita akan sering konflik. Konflik dengan Tuhan atas apa yang Tuhan ingin lakukan atas titipannya, atau apa yang kita lakukan juga atas apa yang sudah Tuhan titipkan pada kita gitu. Ada banyak hal yang akan jadi masalah ketika kita nganggap ini punyaku, bukan punya Tuhan. Kita akan menjadi orang yang apa ya? Orang yang kesel, kecewa, tidak bisa bersyukur ketika Tuhan ingin melakukan sesuatu dengan apa yang sudah Dia titipkan, sedangkan kita merasa, oh ini kan
ada di aku, jadi ini milikku, ini berat. Akhirnya konflik gitu. Tapi ketika kita bisa menaruh segala sesuatu pada posisinya, yaitu bahwa menyadari bahwa apa yang ada di dalam hidup kita adalah milik Tuhan, maka akan lebih mudah buat kita untuk menjalani hidup ini. Akan lebih mudah buat kita untuk bersyukur dalam segala hal. Bapak Ibu, dalam hidup ini pernah nggak sih Tuhan itu meminta sesuatu dalam hidup kita? Kadang mungkin sesuatu yang Tuhan minta itu buat kita nggak berat gitu. Kita punya banyak, atau kita tahu ya kalau kita kasih juga kita masih ada lainnya gitu. Tapi ada kalanya Tuhan itu minta dalam diri kita, dalam hidup kita, sesuatu yang berharga buat kita. Sesuatu yang kita pegang, sesuatu yang mungkin kita cintai. Nah, pada saat kita memegangnya erat-erat karena kita anggap itu milik kita, akan berat Bapak Ibu. Waktu Tuhan minta kita untuk menyerahkan, kita nggak mau, kita pegangin. Kenapa? Karena kita merasa ini milik kita. Kita punya hak, dan itu akan terasa berat banget. Tapi pada saat kita bisa memposisikan dengan benar bahwa ini punya Tuhan. Kalau Tuhan minta, kita harus ikhlas memberikannya dengan hati yang penuh sukacita. Kita harus menyerahkannya. Apa yang Tuhan minta, emang itu milik Tuhan. Kalau Tuhan minta kembali, ya udah gitu kita kasih. Nah, kadang ada kalanya ya, Bapak Ibu ya, kita berpikir itu pasangan kita, anak-anak kita, uang kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, kendaraan kita, waktu kita, apapun yang ada di dalam hidup kita itu milik kita. Sehingga saat kita kehilangan, saat Tuhan memintanya, kita jadi marah sama Tuhan, kita jadi kecewa, kita jadi sedih, kita jadi pahit hati, karena kita merasa ini punya saya, kenapa Tuhan harus ambil? Tapi balik lagi Bapak Ibu, kita mesti ingat bahwa kita ini cuma pengelola, kita ini cuma orang yang dipercaya, kita ini cuma orang yang dititipin. Jadi kalau Tuhan mau minta harta kita, ya itu emang punya Tuhan. Kalau Tuhan mau minta anak kita, itu memang milik Tuhan. Bahkan ketika Tuhan mengambil orang-orang yang kita sayangi, mereka pun milik Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Nah, ayo kita buka di Ayub 1 ayat yang ke-21 ya. Ayub 1 ayat 21. Di sini semua udah tahu ya ceritanya tentang Ayub, di mana Ayub kehilangan segalanya, harta miliknya sampai anaknya. Tapi apa yang Ayub bilang? Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Hebat ya Ayub ya. Dia itu kehilangan nggak cuma harta, tapi yang dia juga kehilangan anaknya, anak-anaknya gitu yang dia sayangi. Tapi kita bisa meneladani sikap Ayub di sini. Dia nggak marah loh sama Tuhan. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Tapi dia bisa bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, di sini itu sikap yang harus kita teladani Bapak Ibu, bahwa menyadari bahwa semuanya yang kita miliki dalam hidup kita bukanlah milik kita. Bahkan hidup kita sendiri ini loh, bukan milik kita. Ketika Tuhan suruh kita melayani, ketika Tuhan minta waktu kita, apakah dia meminta sesuatu yang milik kita? Enggak, itu semua miliknya Tuhan. Ketika Tuhan meminta itu, kita harus memberikannya. Kenapa? Karena memang itu punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Kita lihat ya di Ulangan 8 ayat yang ke-17 sampai ke-18. Ulangan 8 ayat yang ke-17 sampai 18, saya akan bacakan. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Maksud ayat ini tuh apa sih? Jangan sampai Bapak Ibu, kita itu nganggap apa yang kita miliki itu milik kita. Karena di sini tuh dibilang, bahkan apa? Kekuasaanku
Kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan. Di situ tuh dibilang, jangan sampai kita bilang kayak gitu. Jangan sampai kita klaim kayak gitu. Kenapa? Karena kita mesti ingat bahwa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi apa Bapak Ibu? Benar-benar semua yang kita punya itu nggak ada yang milik kita. Semuanya itu milik Tuhan. Kalau kita dikasih tugas, kita dikasih kepercayaan, Tuhan menitipkan pada kita, ayo kita kelola dengan baik. Dan pada saat Tuhan meminta, ayo kita kasih kepada Tuhan. Kenapa? Itu milik Tuhan kok. Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil. Saya ingat Bapak Ibu, jadi di tahun kemarin itu tepat sebelum pandemi itu dimulai, saya itu sempat hamil ya. Ini cuma beberapa aja yang tahu karena waktu itu kita juga lagi mulai off ibadah. Jadi waktu itu saya nggak planning, tapi saya dapat berkat dari Tuhan, saya hamil gitu. Nah, pertamanya kaget ya, karena kan nggak planning gitu loh mau punya anak lagi. Tapi ya udah, karena saya periksa ternyata saya hamil, saya terima dengan sukacita. Saya kasih tahu ke anak-anak, mereka senang banget mau punya adik. Saya pun juga senang menyiapkan diri gitu. Dan ya kontrol ke dokter, dan waktu itu mulai pandemi akhirnya. Jadi sempat ngalami ke dokter kandungan itu pakai masker. Terus yang pertama masih bisa ajak anak-anak gitu, karena mereka pengen lihat gitu di perutnya mami itu ada apa sih gitu. Tapi yang berikutnya udah nggak bisa karena udah masuk corona gitu ya. Singkat cerita, saya tahu saya hamil itu di awal Maret. Dan ternyata Tuhan berkehendak lain. Jadi di bulan April deket Paskah kalau nggak salah, ternyata janin saya itu nggak berkembang. Jadi setelah berapa kali ke dokter, kita juga belum dengar detak jantungnya. Dan dokter sih nggak nyuruh apa-apa ya, dia cuma bilang ya udah dilihat aja gitu. Tapi ternyata di hari dimana dokternya mau ngecek lagi dalam jangka waktu seminggu, ternyata belum sampai seminggu janin saya itu luruh gitu, keluar sendiri. Pas itu apa sih yang ada di dalam hati kita? Apa sih yang ada di dalam pikiran saya ya, sorry bukan di kita. Saya sih waktu itu bener-bener sedih gitu. Saya sedih, kayaknya tuh saya merasa kayak saya juga nggak minta gitu loh Tuhan. Saya juga nggak minta, tapi Tuhan percayakan kepada saya, Tuhan titipkan lagi kepada saya. Kok Tuhan ngambil lagi gitu. Dan jujur aja waktu itu tuh sedih gitu, karena kayak orang yang pertamanya nggak nyangka tiba-tiba dikasih. Terus setelah itu tuh kesannya udah happy ya dikasih, ini kok tiba-tiba diambil lagi gitu. Jadi pas itu cukup sedih gitu, sempat nangis juga gitu, sempat nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan, saya tuh nggak minta, Tuhan tuh kasih, kok sekarang kok Tuhan tuh kasih tapi Tuhan ambil lagi gitu. Tapi waktu saya merenungkan itu, saya kembali diingatkan tentang Ayub Bapak Ibu. Kalaupun kita dipercaya, kalaupun kita diberkati, kalaupun kita dititipi, itu semua dari Tuhan kok. Itu semua punya Tuhan. Dia berdaulat. Kalau dia mau ambil, emang itu adalah miliknya. Dan pada akhirnya saya tetap mengambil keputusan, saya akan bersyukur. Saya akan memuji nama Tuhan, karena saya percaya kalau Tuhan mau nitipin, Tuhan akan kasih. Tapi kalau Tuhan mau ngambil, Tuhan punya rancangan yang lain. Jadi akhirnya saya bersyukur, saya bisa kembali bersuka cita, saya bisa kembali maksudnya ya menjalani hari-hari saya dengan baik, dengan ucapan syukur, bisa menjelaskan juga ke anak-anak saya bahwa adiknya mereka udah kembali ke surga gitu. Dan dari situ saya belajar, di dunia ini tuh nggak ada yang kita bisa pegang bener-bener, karena nggak ada yang milik kita, semuanya milik Tuhan gitu. Mau apapun itulah, uang kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pasangan kita, anak kita, semuanya milik Tuhan. Karena itu jangan memegang segala sesuatu terlalu erat Bapak Ibu, tapi kelolalah dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan. Uruslah dengan baik apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita didapati bahwa Tuhan itu bisa mempercayai kita. Tuhan itu bisa melihat kita, kesetiaan kita. Yang kedua,
Nah, sebagai bendahara, kita punya kewajiban untuk mengelola dengan baik ya, balik ke poin saya tadi. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita ingat di kisah Matius 25 itu ya, diumpamakan orang itu akan pergi, tuannya akan pergi, dia kasih ke orang-orang kepercayaannya menurut kesanggupan mereka, dan pada akhirnya dia kembali dan dia minta pertanggungan jawab. Nah, hal yang sama akan Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan akan minta pertanggungjawaban dari kita. Tuhan akan bertanya, apa sih yang udah kamu lakukan dengan apa yang sudah aku percayakan dalam hidupmu? Apa yang sudah kamu lakukan dengan titipan? Apa yang sudah kamu lakukan dengan segala sesuatu yang ada di hidupmu? Nah, yang pertama, kalau kita tahu di Roma 12 ayat yang ke-1 ya, di sana Tuhan bilang apa nih? Roma 12 ayat 1, harusnya udah pada hafal ya, ini sering banget. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama yang akan Tuhan minta pertanggungjawaban itu adalah hidup kita. Apa sih yang udah kita lakukan dengan hidup kita? Sudahkah kita mempersembahkan hidup kita itu sebagai ibadah yang sejati? Atau selama ini kita hidup sia-sia? Kita mengerjakan hal-hal yang sia-sia. Kita mengerjakan perbuatan yang kita suka. Kita nggak lagi mengerjakan hidup kita ini sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Tapi suka-sukaku lah, mau gimana. Padahal ingat, seorang bendahara yang setia akan diminta pertanggungjawab oleh Tuhan. Ketika Eliezer dipercayakan harta, urusan rumah tangga Abraham, dia pun harus melakukan sesuai dengan kehendaknya Abraham, bukan kehendaknya Eliezer. Sama, ketika Tuhan mempercayakan hidup, ketika Tuhan sudah menebus hidup kita dengan lunas setelah dibayarkan, Tuhan pun akan meminta pertanggungjawaban. Hei kamu, apa yang kamu udah lakukan dalam hidupmu? Sudahkah kamu memuliakan Tuhan lewat hidupmu? Ataukah kita gunakan hidup ini untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Ayo Bapak Ibu, kita cek. Sudahkah kita pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan sesuai dengan kehendaknya? Kalau dibilang juga tentang hidup ya, di ayat ini juga disinggung tentang tubuh. Sudahkah kita jaga tubuh kita dengan benar Bapak Ibu? Apakah kita sudah memastikan bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi? Sudahkah kita berolahraga untuk memastikan tubuh kita sehat? Bapak Ibu, tubuh kita ini kayak investasi. Kalau kita mau jangka panjang, kita mau umur yang panjang dan bisa menikmati hidup, maka kita harus invest yang baik dalam tubuh kita. Kita harus kasih tubuh kita ini makanan yang bergizi. Saya nggak bilang makanan yang sehat, makanan yang mahal, tapi saya bilang makanan yang sehat, makanan yang bergizi, makanan yang memang kalau kita makan bisa menghasilkan hal-hal yang baik buat tubuh kita. Sudahkah kita berolahraga? Olahraga kenapa sih? Biar sehat. Banyak orang yang suka nanya nih sama kita. Anak saya juga suka nanya, Mami tuh udah kurus ya? Kenapa Mami masih suka banget olahraga? Sebenarnya bukan suka banget sih Bapak Ibu, karena saya menyadari gitu, saya perlu tubuh yang sehat. Kalau saya mau melayani Tuhan, kalau saya mau hidup lama, saya butuh tubuh yang sehat. Kalau kita mau tubuh yang sehat, ayo kita jaga tubuh kita. Ayo kita rawat tubuh kita. Ayo kita masukkan hal-hal yang benar ke tubuh kita. Kita olah tubuh kita supaya tubuh kita sehat. Tubuh kita bisa mensupport kita, bisa mendukung kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan, bisa bermanfaat, bisa melayani Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita sakit, kita nggak bisa melayani loh. Jadi ayo perhatikan hidup kita, perhatikan tubuh kita. Yang kedua, bagaimana dengan kepunyaan kita? Bagaimana dengan talenta yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita? Yuk kita lihat di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 saya bacakan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan kalau kita baca juga di Matius 25 tadi ya. Jadi setiap kita, saya percaya Tuhan telah mempercayakan talenta-talenta. Tuhan telah mempercayakan kelebihan-kelebihan. Tuhan telah membekali kita dengan keahlian yang mungkin gak semua orang punya. Pertanyaannya,
sudah dipakai belum talentanya? Kalau Tuhan kasih kita talenta untuk mengajar, apakah kita sudah pakai talenta untuk mengajar? Kalau Tuhan kasih kita talenta masak, apakah Anda nggak bisa melayani lewat masak? Bisa. Waktu Anda pandai memasak, Anda mungkin bisa memasak dan memberikan kepada orang yang sedang membutuhkan. Itu berarti Anda sedang melayani, Anda sedang mempergunakan apa yang telah Tuhan berikan. Ketika Tuhan memberikan talenta Anda untuk apa? Berdoa. Apakah Anda sudah mendoakan orang-orang? Apakah Anda sudah memakai talenta itu? Nah, Bapak Ibu, saya percaya ketika kita memakai talenta yang Tuhan berikan, maka talenta itu akan berkembang. Talenta itu akan berlipat ganda lebih lagi gitu. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita itu telah dicipta, didesain sama Tuhan untuk harus berfungsi sesuai dengan tujuan. Nah, Tuhan memberi kita talenta-talenta. Ketika kita bisa menggunakan talenta kita dengan tepat, ketika kita menggunakan talenta kita dengan benar, maka kita menjadi orang yang memenuhi tujuan dari penciptaan itu sendiri. Kita jadi orang yang memakai apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan hasilnya apa? Kita pun akan menjadi bahagia karena kita menjadi orang yang lebih produktif, orang yang menghasilkan, orang yang berbuah dengan apa yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, apalagi kira-kira yang Tuhan percayakan ke kita? Keluarga kita, nah, pasangan kita, kalau yang udah punya anak-anak kita, itu semua titipannya Tuhan loh. Keluarga kita ini semuanya pemberian Tuhan. Apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Apakah kita sudah mengelola keluarga kita, anak-anak kita dengan baik? Apa yang sudah Tuhan titipkan, kita benar-benar kelola itu, didik itu. Kalau punya anak, didik dengan benar, didik sesuai firman, supaya mereka pun menjadi orang yang menghasilkan buah. Kemudian apalagi? Waktu kita. Waktu kita juga milik Tuhan loh, bukan milik kita sendiri. Kita buka di Efesus 5 ya. Efesus 5, hari ini ayatnya rada banyak. Semangat ya. Efesus 5, ayat yang 15 sampai 17 saya akan bacakan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bahkan di sini itu dibilang loh, pergunakan waktu-waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kita nggak boleh bodoh, tapi kita harus ngerti kehendaknya Tuhan. Kenapa? Supaya Bapak Ibu di waktu yang semakin singkat ini, kita nggak lagi buang-buang waktu. Tapi kita bisa mengisi waktu kita, melakukan apa yang menjadi tugas kita, melakukan apa yang menjadi panggilan kita, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, apa yang sudah kita lakukan dengan 24 jam yang kita miliki Bapak Ibu. Semua orang di sini punya 24 jam waktu yang sama. Orang yang sukses punya 24 jam. Orang yang gagal punya 24 jam. Perbedaannya adalah bagaimana kedua orang tersebut mengelola waktu yang dia miliki, mempergunakan dengan sebaik-baiknya hingga memberikan hasil yang maksimal. Nah, tadi yang pertama, Tuhan ada pemilik, kita pengelola. Yang kedua, sebagai bendahara kita akan dimintain tanggung jawab. Yang berikutnya apa? Setiap kita itu diberi menurut kesanggupan masing-masing. Dan ini yang disebut keadilannya Tuhan. Kalau kita lihat ya, di Matius 25. Matius 25 tentang perumpamaan talenta tadi, di ayat yang ke-15 nih. Penting banget. Yang seorang diberikannya 5 talenta. Ada satu dikasih 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Nah, kok bisa ya? Satu orang dikasih 5, satu orang kasih 2, yang satu cuma punya 1 loh. Kadang kalau baca sekilas bilangnya gini, Tuhan kok gak adil sih? Tuannya kok gak adil sih? Kasih hambanya kok gak sama sih? Kalau minta pertanggungjawaban harusnya ngasihnya sama dong. Jadi ntar bisa diukur. Tapi kita baca ya, ayat selanjutnya bilang apa ini? Masing-masing menurut kesanggupannya. Saya ulangi, masing-masing menurut
kesanggupannya. Bapak Ibu, ini yang kita perlu ketahui. Ini yang perlu kita pahami bersama. Bahwa keadilan menurut Tuhan bukan sama rata. Keadilan menurut Tuhan bukan tiap orang mendapatkan sama rata. Tapi keadilan menurut Tuhan adalah masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Sesuai dengan kemampuannya. Jadi apa? Jangan iri sama orang lain. Jangan tertipu, jangan terkecoh dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Tuhan dia punya A, B, C. Makanya jelas aja dia sukses. Tuhan dia itu bisa A, B, C, D, E. Saya nggak bisa, makanya dia bisa berhasil, saya nggak. Tuhan dia punya ini, dia punya itu. Stop, Bapak Ibu, stop. Jangan terjebak, jangan habis waktu dengan bandingin kita dengan orang lain. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita masing-masing menurut kesanggupan kita. Menurut kemampuan kita. Jadi gak bisa pukul rata, gak bisa minta dia punya itu, saya harus punya itu. Dia bisa itu, saya harus bisa itu. Enggak. Masing-masing kita pribadi diciptakan unik. Masing-masing kita dibekali dengan talenta sendiri-sendiri. Dani tuh bisa kuat dia ngangkat sembako, bisa dengan sabar nganterin orang, maksudnya bener-bener ya nungguin proses di rumah sakit ini ngurus itu. Nah, kalau saya disuruh jadi Dani, belum tentu saya bisa, jelas banget saya nggak kuat gitu ya. Tapi setiap kita itu udah sama Tuhan dikasih masing-masing loh, dibekalin masing-masing talenta, dikasih keahlian, dikasih tanggung jawab, dikasih kepercayaan. Nah, itu yang harus kita kelola, itu yang harus kita pergunakan dengan baik. Jangan menghabiskan waktu mikirin, dia punya, saya nggak punya, dia bisa, saya nggak bisa. Jangan ngabisin waktu, jangan terkecoh dengan jebakannya iblis. Kalau kita sibuk banding-bandingin diri kita sama orang lain, akhirnya kita habis waktu. Akhirnya kita merasa, aku ini cek gak berharga nih Seo. Orang itu bisa semua, aku gak bisa apa-apa. Orang itu kok punya ini, itu saya gak punya. Akhirnya Anda terjebak dalam mengasihani diri sendiri dan apa? Anda gak akan bisa ngerjain apa-apa. Gak akan bisa membuat apa-apa. Padahal seharusnya Tuhan taruh macam-macam dalam diri kita. Jadi apa? Setiap kita unik. Setiap kita berbeda, setiap kita telah dibekali oleh Tuhan sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Karena itu apa? Jadilah versi terbaik dari dirimu. Cuma kamu yang bisa jadi yang terbaik dalam versimu. Saya nggak akan bisa jadi versi Dani yang terbaik. Saya nggak akan bisa jadi versinya Bu Puji yang terbaik. Cuma saya bisa menjadi versi terbaik untuk diri kita. Dan Anda pun sama, jadilah versi terbaik dalam dirimu. Kelola apa yang sudah Tuhan taruh, pergunakan itu sampai engkau lihat. Ternyata dalam hidupku, Tuhan telah taruh hal-hal yang luar biasa. Nah, ayat Alkitab juga bilang gini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala yang kamu miliki. Artinya apa? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan waktumu, muliakan Tuhan dengan keluargamu, muliakan Tuhan dengan pasanganmu, dengan anakmu, muliakan Tuhan dengan apapun yang kau miliki. Jadilah bendahara yang setia. Poin yang terakhir, kenapa sih harus jadi bendahara yang setia? Kenapa sih Tuhan minta kita didapati sebagai hamba yang setia dan dapat dipercaya? Kenapa? Karena hanya kesetiaan yang akan membuka pintu lebih lebar bagi saudara. Hanya kesetiaan yang akan membawamu naik ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya kesetiaan yang akan membuka berkat lebih besar dalam hidupmu. Cara kita mengelola apa yang Tuhan beri menentukan pemberian Tuhan selanjutnya dalam hidup kita. Anda lulus dengan hal yang kecil, Tuhan akan kasih hal yang lebih besar. Anda bisa dipercaya dengan apa yang kecil yang Tuhan beri, Tuhan akan menambahkan dalam hidupmu. Tetapi apabila kita nggak bisa mengelola dengan baik, Tuhan bilang apa? Seperti hamba itu pun akan juga diambil, diberikan kepada yang bisa mengelola. Bapak Ibu, gak ada orang mau investasi bodong,
Nggak ada orang mau investasi tanpa hasil. Nggak ada orang mau nitipin, mau mempercayakan sesuatu tanpa terima hasil. Saudara mau nabung dalam bentuk deposito, tapi pada akhirnya nggak dapet apa-apa, cuma istilahnya naruh 1 juta, balik 1 juta, padahal ditaruh di situ lama. Nggak mau gitu. Nggak ada orang yang mau investasi kayak begitu. Nggak ada orang yang mau investasi bodong. Sama Bapak Ibu. Tuhan juga nggak mau mempercayakan sesuatu tapi nggak ada hasilnya. Menitipkan sesuatu tapi pada akhirnya diminta pertanggungjawaban nol. Sama kayak di Matius 25. Waktu hamba yang diberikan 1 talenta itu dimintain pertanggungjawaban, apa jawabannya? Dia malah bilang gini, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menabur di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Hai kamu, hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya kembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Dan di sini dibilang, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya. Intinya apa Bapak Ibu? Ketika kita bisa mengelola dengan baik apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, apa yang sudah Tuhan titipkan kepada kita, apapun itu, maka kesetiaanmu, ketika kamu dapat dipercayai, kamu akan dapat hal yang lebih besar. Kamu akan dapat hal yang lebih banyak dari sekarang. Kamu akan dipercayakan hal yang lebih besar, hal yang lebih penting, hal yang lebih banyak dari sekarang. Tapi dimulai dari apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita kelola, apa yang kita usahakan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, malam ini ayo sama-sama nyadari apa yang kita miliki itu punyanya Tuhan. Setiap kita adalah bendahara. Anda dan saya adalah bendaharanya Tuhan. Dan kita harus mengelolanya dengan setia. Kita harus dapat dipercayai. Dan pada akhirnya setiap kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Apakah saat Tuhan memberikan pertanggungjawaban itu, Tuhan akan senang, Tuhan akan tersenyum puas, Tuhan akan bilang, selamat anakku, kamu sudah melakukan yang terbaik, dan pada akhirnya Tuhan menambahkan apa yang sudah Dia taruh dalam hidup kita. Atau Tuhan akan marah, karena selama ini kita punya tapi kita nggak mau kerjain apa-apa. Anda bisa melakukan sesuatu, tapi Anda memilih nggak mengerjakan itu. Anda diberi kesempatan oleh Tuhan, tapi Anda nggak memilih untuk mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, Bapak Ibu, ayo semangat. Bulan ini kita belajar tentang bendahara yang setia. Maka ayo kita cek apa sih yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Apakah kita sudah mempergunakan dengan baik? Apakah kita sudah mengelolanya dengan baik? Kalau sudah, selamat. Anda tinggal tunggu bonus-bonus berikutnya. Karena apa? Saya percaya kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan gak akan pernah sia-sia. Tuhan akan bawa kita naik ke tempat lebih tinggi. Tuhan akan bukakan pintu yang lebih besar buat kita. Tuhan akan berikan berkat yang lebih besar. Tuhan akan berikan kepercayaan yang lebih besar. Sekian sharing dari saya, semoga kita bisa sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Yuk, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak, kalau malam ini Tuhan mengingatkan siapa kami. Kami ini adalah bendahara yang oleh Tuhan dititipin banyak hal, yang oleh Tuhan diberikan kepercayaan atas banyak hal. Ampuni kami Tuhan, kalau acap kali kami gak menyadari. Kami lupa kalau semuanya ini milik Tuhan. Kami diam saja dan tidak melakukan apa-apa. Tapi malam ini ampuni kami Tuhan. Kami mau menyadari kalau apa yang kami miliki, setiap talenta, keluarga, anak-anak pasangan, pekerjaan, pelayanan, harta kami, kendaraan kami, semua yang ada dalam hidup kami itu milik Tuhan.
Karena itu, kami mau mengelolanya dengan baik, Tuhan. Kami mau jadi hamba yang bisa dipercayai dan hamba yang didapatin setia melakukan pekerjaan dan tugas kami. Supaya saat Engkau memintai pertanggungjawaban dari kami, Engkau bisa tersenyum puas, Tuhan, melihat apa yang sudah kami lakukan. Berikanlah kami hikmat, Tuhan. Berikanlah kami kekuatan untuk kami mengelola dengan baik, untuk kami mempergunakan apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menghasilkan buah, menghasilkan berkat bagi orang lain. Malam ini Tuhan, hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang saat ini sedang membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Biarlah Tuhan limpahkan kekuatan yang baru. Tuhan limpahkan semangat untuk terus menjalani hidup ini dan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Aku berdoa kalau ada rekan-rekan yang sakit mengalami kelemahan tubuh di dalam nama Tuhan Yesus, biar mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Kalau ada Tuhan, rekan-rekanku yang berbeban berat, bersedih hati, lagi banyak masalah, lagi capek dalam hidupnya, Tuhan, Kau datang dengan tangan kasih-Mu. Engkau memeluk, Engkau membelai, Engkau memberikan kekuatan. Engkau membuat rekan-rekanku mampu berdiri kembali, bahkan berlari bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam ini, Tuhan, buat waktu ini. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan dan kami mau pakai untuk hormat kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan. Selamat malam, Tuhan memberkati dan tetap semangat.